Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvandi Fernando. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma backpropagation pada jaringan saraf tiruan. Apa itu algoritma backpropagation? Jadi di sini saya telah menyediakan sebuah gambar, yaitu gambar training pada neural network. Dapat kita lihat di sini bahwa training pada neural network ini terdiri dari dua hal, yaitu forward pass dan juga backward pass. Nah, forward pass ini ditandai dengan warna biru dan backward pass ditandai dengan warna merah. Pada saat data sudah diinputkan masuk ke dalam model kita, model neural network kita, lalu akan keluar output berupa prediksi. Nah, output prediksi ini akan dibandingkan dengan target atau Y. Nanti setelah dibandingkan akan terdapat loss atau error. Nah, disinilah peran algoritma backpropagation, yaitu algoritma ini bisa meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan neural network atau jaringan saraf tiruan kita. Selanjutnya, backpropagation ini juga bisa mengupdate wake dan mengembalikan wake tersebut ke training neural network. Begitu seterusnya. Jadi algoritma backpropagation ini menyesuaikan kembali tiap wake dan bias berdasarkan error yang terdapat pada saat forward pass tadi. Nah, neural network ini adalah contoh arsitektur dari neural network. Jadi neural network ini terdiri dari dua hidden layer ya. Yang ini J ini 1, J1 sampai J4, dan kedua ini terdiri dari dua hidden layer, dan I ini adalah inputan, sedangkan WIJ1 sampai WIJ4 ini merupakan wake atau bobotnya. Nah, di hidden layer pertama ini dia juga bisa mempunyai activation function. Jadi activation function itu ada banyak ya, ada relu, ada sigmoid, ada softmax, ada banyak lah pokoknya. Jadi di sini umumnya menggunakan pada hidden layer pertama itu menggunakan activation function relu. Selanjutnya di sini adalah WJ1K1 sampai WJ4K2 itu juga adalah wake atau bobot. Di sini terdapat hidden layer kedua yang diaktifasi fungsi dengan fungsi aktivasi sigmoid. Dilanjutkan dengan bobot lagi, dan yang terakhir adalah outputnya menggunakan fungsi aktivasi linear. Jadi secara umum ada dua tahap dalam metode backpropagation ini. Yang pertama adalah tahapan training atau pelatihan, dan yang kedua tahapan testing atau tahapan pengujian. Nah, yang pertama adalah tahapan training atau pelatihan. Jadi pada intinya pelatihan dengan metode backpropagation ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yang setelah saya buatkan tadi, yang pertama adalah data masukkan ke input ke dalam jaringan. Itu disebut juga dengan feed forward. Selanjutnya perhitungan dan propagasi balik atau backpropagation dari error yang dihasilkan tadi. Dan yang terakhir adalah update bobot dan bias. Jadi secara umum backpropagation ini hanya terdiri dari 3 buah langkah ini. Nah, proses-proses pada training atau belajarnya, dia terdiri dari sekitar 8 step. Jadi kita mulai dari step 0. Yang pertama kali kita akan menginisialisasi bobot dan biasnya. Jadi bobot dan bias ini seperti algoritma yang lain yang telah kita pelajari, inisialisasi bobot dan bias ini bisa sembarang angka atau angka random, dan biasanya dia tuh sekitar 0, yaitu antara 1 sampai dengan -1. Biasnya bisa positif ataupun negatif. Step 1. Jika stopping condition masih belum terpenuhi, maka kita akan menjalankan step 2 atau sampai 9. Nah, untuk setiap data training, kita akan melakukan step 3 sampai dengan 8. Step ketiganya yaitu setiap unit input X1 di mana XI di mana I sama dengan 1 sampai N menerima sinyal input XI dan akan menyebarkan seluruh sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Jadi perlu kita ketahui bahwa input XI ini yang dipakai adalah input training data yang sudah kita skalakan tadi atau sudah kita scaling.
Nah, tahap yang keempat yaitu setiap hidden atau unit ZJ dengan J itu adalah 1 sampai P akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot. Jadi input yang sudah kita masukkan tadi dan sudah kita kalikan ke bobot, maka dia akan termasuk ke setiap hiddennya dengan rumus Z input sama dengan V0J tambah sigma dari XI VIJ. Maksudnya sigma dari input dikali bobot. Semua input dikali semua bobot jumlahnya. Nah, selain itu di ZJ ini kita akan memakai fungsi aktivasi. Sesuai yang telah saya sebutkan pada gambar tadi, arsitektur tadi, kita akan memakai fungsi aktivasi atau activation function untuk menghitung sinyal output dari hidden layer yang bersangkutan. Nah, fungsi aktivasi ini kita bebas ya mau pakai fungsi aktivasinya apa ya. Di F ini adalah dibaharkan juga dengan fungsi aktivasi. Jadi bisa kita pakai fungsi aktivasi relu, softback dan lain-lain. Lalu kita akan mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit outputnya. Nah, step kelima yaitu setiap unit output dengan YK, K itu sama dengan 1 sampai M akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot tadi, termasuk pun biasnya juga. Nah, di Y ini, YK ini juga akan bisa memakai fungsi aktivasi dari output yang bersangkutan. Step ke-6, setiap unit output YK dengan K 1 sampai M menerima suatu target. Nah, jadi output yang dia data input yang sudah dikali dengan bias tadi dan diambil sigmanya, maka dia tuh akan menerima satu target yang akan kita bandingkan dengan output yang dihasilkan, atau kita akan melihat seberapa banyak errornya. Nah, di sini ada rumusnya delta K sama dengan TK dikurang YK dikali F aksen dari inputan Y tadi. Nah, faktor delta K ini digunakan untuk menghitung koneksi error, di mana error ini yang akan kita masukkan ke dalam back propagation selanjutnya. Selain itu juga akan dihitung koreksi bias delta W0K yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W0K, di mana delta W0K ini adalah alpha dikali delta K. Alpha ini adalah learning rate ya, atau kecepatan belajar. Nah, faktor delta K ini kemudian dikirimkan ke layar ke depannya lagi. Begitu seterusnya. Nah, untuk step 7, setiap hidden unit menjumlahkan input delta yang dikirimkan dari layar pada step 6 yang sudah berbobot. Nah, delta input ini rumusnya adalah sigma delta K dikali WJK. Artinya sigma semua total dari delta K dikali dengan bobot yang ada. Nah, untuk step 8 yaitu adalah step untuk memperbarui bobot dan bias. Nah, untuk rumus dari memperbarui bobot dan bias ini atau update bobot dan bias itu sama dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada algoritma sebelumnya. Nah, setiap unit output ini akan update bias dan bobotnya pada setiap unit hidden atau hidden layer. Nah, bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah dengan delta bobot JK tadi. Demikian pula untuk setiap hidden layer akan memperoleh bias bobotnya dengan setiap unit input dengan bias baru sama dengan bias lama ditambah delta bias. Nah, yang terakhir adalah step 9, kita akan memeriksa kembali stopping conditionnya. Jadi jika stop conditionnya telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang step 9 ini, apa itu stopping condition. Jadi stopping condition ini berfungsi untuk menentukan kapan kondisinya berhenti. Jadi secara umum terdapat dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kita bisa membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Iterasi ini disebut juga dengan epoch ya. Misalnya jaringan neural network itu kita batasi sampai epoch ke 500. Jadi yang dimaksud dengan satu iterasi ini adalah perulangan step 3 sampai step 8 tadi untuk semua training data yang ada. Selain itu untuk stopping condition kita juga bisa menggunakan membatasi error. Misalnya
Misalnya nih, kita menentukan besar mean square error kita antara output yang dikehendaki dengan output yang dihasilkan. Jadi kita bisa menentukan sendiri pembatasan error yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Soalnya kira-kira begini. Gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi atau satu hidden layer dengan 3 unit atau 3 dance ya, atau 3 neuron untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 inputan X1 dan X2. Lalu buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan pola pertama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pemahaman alpha sama dengan 0,2 atau disebut juga dengan laju pembelajaran dan disebut juga dengan learning rate. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, jadi begini kira-kira arsitektur yang kita bangun. Dia terdiri dari 2 input, terdiri dari data-data input, dari 3 data input dan 1 hidden layer dengan 3 unit, dan Y adalah data target sendiri. Nah, langkah ke-0. Kita akan menginisialisasi semua bobot dengan bilangan acak. Nah, tadi kita sudah membuat kesepakatan bahwa bobot itu ada dengan rank min 1 sampai 1. Nah, di sini saya sudah memilih beberapa angka ya, angka-angka yang mungkin tidak terlalu susah. Jadi sini akan saya inisiasi bobotnya, yaitu dapat kita lihat bobot VJ di Z1 X1 Z1 itu 0,2, X1 Z2 0,3, X1 Z3 min 0,1. Nah, begitu juga dengan bobot WJK Z1 Y1 Y-nya 0,5. Begitu seterusnya. Ini hanyalah inisiasi bobot. Nah, selanjutnya adalah langkah pertama. Jika langkah pertama tadi kan aturannya jika kondisi kondisi stoppingnya belum terpenuhi, maka kita akan melakukan langkah 2 sampai 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 2. Di langkah 2 aturannya adalah untuk setiap pasangan data pelatihan atau training, lakukan langkah 3 sampai 8. Nah, langkah ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Nah, langkah keempat, kita akan menghitung semua output di unit tersembunyi atau hidden tersembunyi ZJ. Tadi kita mempunyai 3 unit tersembunyi ya. Nah, dengan rumus Z net J itu hidden tersembunyi kalau output di unit tersembunyi tadi V0J bias ditambah dengan sigma XI dikali V atau sigma input dikali dengan bobot atau bias yang ada. Nah, Znet tadi sama dengan bias ditambah sigma input dikali bias. Nah, kita masukkan bias kita, yaitu kita sudah inisialisasi bias tadi min 0,3 ditambah 1 dikali 0,2 dan ditambah 1 dikali 0,3. Nah, begitu seterusnya. Tadi didapatlah hasilnya Z itu sama dengan 1 per 1 ditambah ini, maksudnya pangkat min 2 ini 10 pangkat min 2 ya. Di 1 per 1 tambah 10 pangkat min 0,2. Nanti hasilnya untuk Z1 0,055, untuk Z2-nya 0,67 dan Z3-nya itu hasilnya 0,52. Nah, langkah kelima, kita akan menghitung semua keluaran jaringan di unit YK. Nah, kita tinggal memasukkan bobot-bobot yang ada tadi dengan rumus yaitu sama dengan W atau bias nih ditambah sigma ZJ dikali WKJ sama dengan W10 ditambah Z1 dikali W11 ditambah Z2 dikali W12 ditambah Z3 dikali W13. Nah, untuk W-nya tadi W10 ini adalah min 0,1 ya, dikali lagi nih W10. Nah, dikali lagi Z1 ini adalah 0,55 ini dikali lagi dengan W11 0,5 yang kita bobot yang kita inisialisasi tadi. Nah, selanjutnya Z3 ini ya 0,52 dikali min 0,4. Hasilnya Y net 1 kita mendapatkan hasil 0,244.
Nah, sekarang YK kita akan kita activation function FINet-nya. FINet ini YNet ini akan kita activation dengan activation function ini adalah activation function relu gini. Nah, dapat hasilnya setelah di activation function yaitu 0,44. Nah, langkah ke-6. Kita akan menghitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluarannya. Artinya kita di sini akan memulai menghitung errornya. Nah, kita tadi sudah dapatkan Y setelah setelah diberi fungsi aktivasi ya. Nah, delta K itu rumusnya adalah TK dikurang YK dikali dengan F aksen Y dari net K tadi sama dengan TK kurang YK dikali YK dalam kurung atau dikali 1 kurang YK. Nah, kita tinggal masukkan angkanya 0,44 dikali 0,4 1 dikurang 0,44 nih, 0,44 yang tadi. Nah, jadi kita akan mengupdate bobotnya dengan learning rate-nya atau dengan laju pembelajarannya alpha sama dengan 0,2. Nah, rumusnya ini adalah delta WKJ sama dengan alpha dikali delta K dikali ZJ. Z yang sudah kita cari tadi di sebelumnya nih. Z yang ini 0,55, 0,67 dan 0,52. Nah, tinggal kita kalikan saja. Untuk delta W10 alpha D delta K dikali 1 sama dengan 0,2 dikali min 0,11 dikali 1. Ini sebenarnya delta K ini ya, hasilnya adalah min 0,11. Di sini kayaknya tidak tampil. Tapi sebenarnya hasilnya ini adalah min 0,11 yang akan kita masukkan ke update bobot ini dengan hasil min 0,002. Nah, begitu seterusnya. Tinggal memasukkan angkanya saja sesuai rumus. Langkah ke-7, kita akan menghitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap hidden layer ZJ dengan J sama dengan 1 sampai P. Dengan delta net J kita adalah sigma delta K dikali W. Jadi karena jaringan kita hanya mempunyai sebuah satu unit output, maka faktor kesalahan unit tersebut adalah ini rumusnya. Delta J sama dengan delta net J F aksen atau aktivasi Z net J yang sudah diberi fungsi aktivasi. Nah, langsung kita masukkan angkanya. Jadi delta 1 itu sama dengan min 0,5 tadi. Kita kali dengan 0,55 di Z net-nya. Terus 1 dikurang 0,5 hasilnya min 0,1. Begitu juga dengan delta 2 dan delta 3 hasilnya 0,01 dan 0,01. Nah, ini adalah suku perubahan bobot di unit tersembunyi. Nah, delta VJSI sama dengan alpha dikali DJ dikali XI. Nah, delta phase ini rumusnya adalah alpha dikali D. Kita dapat masukkan angka langsung 0,2 dalam kurung min 0,01 dikali 1 sama dengan min 0,002. Begitu seterusnya sampai delta V ke-32. Nah, langkah ke-8. Langkah ke-8 ini adalah update bobot garis yang mengarah ke unit output. Jadi, W baru atau bobot baru itu sama dengan output bobot lama ditambah delta W atau perubahan bobot sebelumnya. Nah, kita akan mencontohkan satu perhitungannya. W baru itu sama dengan W10 lama ditambah delta W10. Kita masukkan angkanya. Delta W lama itu tadi adalah min 0,1 dan perubahan delta W ini, delta W10 ini adalah min 0,2 ya. Nah, nih. Jadi min 0,1 ditambah min 0,002 hasilnya adalah min 0,122. Begitu dengan W11 sampai dengan W13. Nah, selanjutnya kita akan perubahan biasnya ya. Jadi bias baru itu sama dengan bias lama ditambah delta bias, artinya perubahan bias. Kita akan contohkan satu untuk bias baru ini. Kita tinggal masukkan di V10 tadi adalah min 0,3.
kita dikurang dengan V lama itu adalah min 0,02. Artinya min 0,3 dikurang dengan 0,002 hasilnya adalah min 0,302. Begitu seterusnya perhitungannya ke bawah, tinggal operasi penambahan. Nah, jadi iterasi ini akan diteruskan untuk pola kedua dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T atau targetnya sama dengan 1, dan begitulah seterusnya. Jadi tujuan utama dari penggunaan algoritma backpropagation ini adalah mendapatkan keseimbangan antara pengenalan pola pelatihan secara benar dan respon yang baik untuk pola lain yang sejenis. Jaringan dapat dilatih terus-menerus hingga semua pola pelatihan dikenali dengan benar. Akan tetapi hal itu tidak menjamin jaringan akan mampu mengenali pola pengujian dengan tepat. Jadi tidaklah bermanfaat untuk meneruskan iterasi hingga semua kesalahan pola atau bobotnya sampai 0. Jadi masalah yang utama yang dihadapi oleh algoritma backpropagation ini adalah lamanya iterasi yang harus dilakukan. Jadi algoritma backpropagation ini tidak dapat memberikan kepastian tentang berapa epoks yang kita lalui untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Jadi kita juga tidak tahu pasti ya dalam training neural network menggunakan backpropagation ini, kita tidak akan pernah tahu atau tidak akan ada kepastian tentang epoks keberapa sih yang bobot kita nih sudah baik gitu. Oke. Nah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk semua kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.